banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia, baik itu kasus pembunuhan, kasus pemerkosaan, kasus kematian misterius, kasus mutilasi, kasus penemuan mayat di sebuah rumah mewah yang pada awalnya gelap, tapi ternyata polisi mampu mengungkap kronologi cerita. Itu sih saya acungi jempol ya buat kepolisian Jakarta ya, yang mampu mengungkap kematian satu keluarga yang ditemukan secara tragis sudah meninggal dunia seluruhnya. Mengenai waktu kematiannya ternyata mampu diungkap ya, padahal tidak ada saksinya sebenarnya mereka ya, keluarga itu ya, empat keluarga itu yang meninggal secara berurutan dalam jangka kurun waktu tertentu gitu ya, dari yang mulai bapaknya dulu meninggal, disusul kemudian ibunya, disusul kemudian omnya, dan yang terakhir adalah anaknya sendiri. Itu kan tadinya gelap ya, karena pintu dalam keadaan terkunci dari luar. Tapi polisi bisa loh mengorek keterangan dari sana sini, mencari upaya merunut kejadian, mencari orang-orang yang pernah berhubungan dengan keluarga tersebut terakhir kali, hingga ditemukanlah beberapa keterangan. Salah satunya dari penjual jamu langganan, dari orang yang dimintain tolong untuk menjual rumah tersebut, ya kan? Ternyata yang gelap-gelap seperti itu bisa loh diungkap oleh kepolisian gitu loh. Walau memang pada akhirnya keterangan yang disampaikan polisi itu agak mengecewakan ya, bahwa kematian satu keluarga di Kalideres itu ternyata sebuah kematian alami ya, proses yang alami karena penyakit ya kronis yang terobati ya, jadi menyebabkan meninggal. Oke, nggak apa-apa, setidaknya ada kejelasan akhir. Nggak seperti kasus Subang ngambang sampai sekarang, dan itu bikin kecewa masyarakat, bikin susah keluarga korban yang menerima dampak buruk dari kasus yang nggak terungkap ini. Saya yakin ya, keluarga korban seperti Pak Yoris, Danu, Yosef gitu kan, Ibu Mimin, dan saudara-saudaranya yang lainnya pasti merasakan dikucilkan ya oleh masyarakat sekitar ya. Kasihan sih sebetulnya. Coba kalau kasusnya terungkap, mereka bisa membersihkan nama baik mereka ya, bahwa bukan mereka pelakunya gitu kan. Tapi ini kan enggak gitu. Itu yang gelap. Kejadian juga udah lama sekali gitu ya, mampu diungkap. Tapi kenapa kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 hingga hari ini masih gelap? Polda Jawa Barat masih belum mampu menangkap siapa pelakunya, dalangnya, orang-orang yang terlibat. Padahal sudah terang benderang, barang bukti sudah begitu banyak yang disita, yang diteliti, darah berceceran di mana-mana, ya kan? Ada tangga yang mencurigakan di bawah plafon rumah, ada sepatu yang berserakan di belakang rumah ya, yang semak-semak, ada anjing pelacak yang menemukan barbuk di sebuah tong sampah yang sudah terbakar. Ada CCTV yang memperlihatkan sebuah mobil yang lewat di jalan tersebut. Juga ratusan saksi yang sudah dimintain keterangan. Tapi kenapa sampai dengan saat ini polisi Subang tidak mampu gitu untuk mengungkap gitu. Janjinya tinggi sekali. Sebentar lagi mau diungkap, sebentar lagi mau tertangkap, sebentar lagi sudah akan diproses, ditangkap siapa pelaku, sudah ketahuan siapanya yang terlibat, ya kan? Apa saja janji hanya sekedar janji. Itu kan yang bikin penasaran, bikin curiga gitu ya. Dari awal saya kok menduga ada oknum setempat yang terlibat, yang tahu sebetulnya. Cuma oknum tersebut berdiam diri, menutup mulut rapat-rapat,
seolah-olah tidak tahu atau tidak mau tahu, tidak mau ikut terlibat, padahal dia mungkin salah satu dari penjahat tersebut. Itu seharusnya yang harus dikejar oleh penyidik. Bantuan sudah didapat dari Jakarta kan. Dokter forensik nomor 1 Indonesia sudah turun tangan mengotopsi ulang jasad Ibu Tuti dan Amel. Yang ternyata menemukan perbedaan hasil otopsi. Dalam hal ini di waktu kematian ya. Di waktu kematian ada pergeseran. Jika otopsi pertama kan waktu kematiannya sekitar jam 12 malam ya, sampai jam 5 pagi ya. Tapi di otopsi kedua ada mundur sekitar 2 jaman tuh. Jadi antara sekitar jam 2 pagi sampai jam 5-an gitu. Atau jam setengah 6 lah gitu kan. Nah, di waktu-waktu krusial antara pukul 9 malam setidaknya sampai dengan pukul 12, itu kan banyak sekali saksi ya yang melihat bahwa ada beberapa orang yang berada di halaman rumah Ibu Tuti ya, itu apa nggak bisa didalemin ya, itu siapa mereka, apa nggak ketahuan itu mereka itu siapa gitu. Seharusnya dari keterangan saksi tersebut bisa didapat loh bahwa itu mereka yang bertamu malam itu siapa aja gitu kan, harusnya udah ketahuan loh siapa-siapanya gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, antara pukul setengah 6 pagi ke pukul setengah 7 atau setelah mayat ditemukan, setelah polisi datang, itu kan juga ada saksi ya yang melihat ada seseorang yang berdiri di sana seperti itu. Ada pengendara mobil yang terhalang jalannya oleh mobil Alphard yang berbalik arah atau sedang masuk ke dalam halaman itu kan. Itu kan saksi-saksi yang sangat krusial ya, saksi-saksi yang sangat penting. Masa sih nggak ketahuan gitu loh siapa yang ada di dalam mobil itu gitu. Dan siapa orang yang berdiri pagi-pagi buta itu di bawah pohon yang sudah jelas itu dilihat oleh salah satu pengendara motor, itu harusnya kunci itu di situ. Coba deh Polda Jabar belajar dari kasus tewasnya satu keluarga yang di Kalideres itu ya. Itu kasus terjadi juga sama sekitar tahun 2021, malah mungkin lebih dulu ya. Kematian bapaknya itu kan sekitar bulan Mei 2021 ya. Sementara Ibu Tuti kan 18 Agustus 2021 tuh. Jarak kematian antara satu keluarga dengan keluarga yang lain juga itu jaraknya lama, hampir setahunan. Dan tidak ada saksi karena semua anggota keluarga mati gitu. Tapi itu mampu diungkap loh oleh kepolisian Jakarta gitu. Dengan mengorek keterangan dari berbagai macam sisi hingga muncullah cerita-cerita, hingga didapat cerita-cerita ya yang nantinya bermuara pada pengungkapan kasusnya gitu kan. Dan ada satu kasus lagi ya yang kelihatannya seperti dibunuh atau kasus pembunuhan. Ternyata pada akhirnya itu adalah kasus bunuh diri itu yang menimpa salah satu wartawan atau karyawan Metro TV ya. Beberapa tahun lalu itu kan sangat booming ya. Kita semua tercengang. Ada sosok mayat yang terletak di pinggir jalan tol gitu kan, yang disinyalir itu adalah mayat hasil pembunuhan gitu kan. Tapi ternyata setelah diselidiki, akhirnya didapatkan hasil oleh pihak kepolisian bahwa mayat tersebut adalah pelaku bunuh diri gitu kan. Itu juga sangat mengecewakan kita semua ya. Kayaknya kok impossible ya, bunuh diri dengan menancapkan pisau sendiri ke dalam dada gitu kan. Apa sih yang dirasa gitu kan. Wow, itu kan ngeri sekali ya. Beda kalau dibunuh kan, dia kan dimatikan, ditusuk secara refleks ya kan oleh seorang, sehingga mungkin rasa yang didapat juga beda ya, karena kaget barangkali, panik, terus melawan apa yang tetap terus gak kuat, akhirnya
kehabisan darah dan meninggal itu mungkin wajar ya. Tapi membunuh dirinya sendiri dengan pisau menusuk ke dalam ulu hati, kena jantung itu. Tapi ya itulah hasil akhir dari pihak kepolisian bahwa mayat tersebut adalah hasil dari bunuh diri. Setelah didapat video bahwa ternyata si korban yang juga pelaku ini kedapatan membeli sebuah pisau di sebuah pusat perbelanjaan ya, di sebuah pusat perbelanjaan peralatan gitu. Dia tertangkap kamera berbelanja di sana, yaitu berbelanja sebuah pisau. Dari video itulah diambil kesimpulan bahwa korban pembunuhan ini ternyata adalah pelaku bunuh diri. Tapi ya sudahlah, kita percaya bahwa polisi juga sudah bekerja keras ya untuk mengungkap dan hasilnya ternyata seperti itu ya. Coba deh kepolisian Subang, Jawa Barat harus belajar banyak dari polisi Jakarta gitu ya. Kasihan loh Ibu Tuti dan Amel gitu kan. Mati dibunuh, mayatnya dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard mereka sendiri dengan ditumpuk. Sampai sekarang siapa dalang dan pembunuhnya belum tertangkap. Jangan ditutupin deh. Kalau emang ada oknum yang terlibat, plus dibuka gitu kan. Dan kalau emang ada keluarga terdekat yang terlibat, juga dibuka aja, ditangkap aja udah. Tapi emang ya dari kejadian-kejadian yang telah terjadi selama ini, yang saya amati, yang saya lihat tuh, kasus yang tidak terungkap itu terjadinya di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi apa mungkin lemah ya kepolisian Jawa Barat dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, atau mungkin bagian penyidiknya kurang profesional, kurang banyak, kurang ilmunya, atau kurang pintar, sehingga banyak kasus di Jawa Barat yang nggak terungkap loh. Tapi beruntung ya masih ada satu kasus yang bisa diungkap, itu yang pembunuhan cewek bertato tuh. Itu juga akhirnya terungkap atau enggak itu ya? Yang cewek bertato tuh kan, yang di depan hotel apa gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, mahasiswa UI di Depok yang disinyalir ditenggelamkan di danau depan kampus gitu kan. Itu sampai sekarang juga gelap gulita. Ditambah lagi kasus si Seti ini, Ibu Tuti dan Amel. Ini adalah keresahan aja ya. Keresahan yang sudah dari tahun pertama saya sudah khawatirkan. Yang saya sudah kawal terus semoga cepat terungkap kasus ini. Ternyata sampai sekarang harapan saya, harapan semua orang, harapan keluarga terdekat juga kandas, kecewa pada pihak kepolisian Jawa Barat. Tapi apapun, kita masih berharap bahwa kasus ini suatu saat akan bisa terungkap ya. Apalagi sekarang kan para pejabat kepolisian di Jawa Barat kan sudah diganti ya. Seharusnya akan lebih berani lagi untuk mengejar, mengungkap kebenaran kasus si Seti ini.